Annyeonghaseyo 친구들. Selamat datang di Renotmo. Bagaimana kabar kalian? Semoga tidak gila. Baiklah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas alur cerita dari sebuah film Korea yang berjudul Golden Slumber yang dirilis pada tahun 2018. Di mana Golden Slumber ini sendiri merupakan adaptasi dari novel Jepang yang berjudul sama karya Kotaro Isaka. Dan pemeran utama dari film ini adalah Abang Dongwon yang baru saja selesai main di film Peninsula atau yang lebih dikenal dengan Tren Tebusan 2. Yap, sebelum masuk ke filmnya disarankan kepada teman-teman untuk diklik tanda subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Dan kita langsung masuk saja ke ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan keramaian kota Seoul. Dan juga kita akan diperdengarkan dengan suara seorang warta berita yang sedang menjelaskan tentang seorang kandidat calon presiden nomor 1 yang bernama Yo Yoon-guk. Dan juga ada berita yang menyiarkan tentang seorang penjahat yang menyerang idol wanita yang bernama Suah. Dan kemudian diselamatkan oleh kurir pengantar paket yang bernama Gunwoo. Semenjak kejadian itu, Gunwoo jadi dikenal publik dan telah diberi penghargaan oleh pemerintah setempat. Di suatu hari, seperti biasanya, Gunwoo yang seorang kurir pekerja keras bersiap untuk pergi mengantarkan beberapa paket. Sebelum berangkat, Gunwoo mendengarkan sebuah siaran radio di mana sang pembawanya adalah mantan pacar Gunwoo yang bernama Sun-young. Saat sedang mengantarkan sebuah paket, Gunwoo bertemu dengan seorang bocah laki-laki penggemar dari Soa dan menyuruhnya menandatangani foto Soa. Setelah itu dia memanggil temannya ramai-ramai hendak mengajak fotoan Gunwoo. Tapi sebelum itu, Gunwoo ditelepon oleh teman lamanya yang bernama Muyol. Dan mereka pun bertemu. Saat sedang berbincang-bincang, Muyul mendapat sebuah panggilan telepon, namun dia tidak ingin mengangkatnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi cemas akan sesuatu. 의심 좀 하고 살아, 이 순진한 새끼야. 야, 이거. Gunwoo kemudian meninggalkan Muyul sendirian di mobil dan pergi mengantar paket. Namun di dalam tidak ada siapapun di sana dan Gunwoo kembali keluar. Namun anehnya saat dia keluar, mobil pengantar paketnya beserta temannya menghilang dari sana. Gunwoo pun kemudian menelpon temannya tersebut dan temannya itu beralasan jika tadi ada orang yang menyuruhnya memindahkan mobil. Saat sedang dalam percakapan telepon, kemudian sebuah mobil meledak tepat di depan Gunwoo, di mana penumpang dari mobil tersebut adalah Yo Yoon-guk, sang calon presiden nomor 1 tadi. Dan di saat yang sama, Muyul berkata kepada Gunwoo bahwa Gunwoo lah yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Dan kotak yang dipegang Gunwoo itu di dalamnya berisi bom dan akan meledak dalam waktu 3 menit setelah bom pertama meledak. Dan telah direncanakan di mana Gunwoo sebagai pelaku pengeboman terhadap calon presiden nomor 1 tersebut. Dan kemudian dia akan melakukan bom bunuh diri. Gunwoo menjadi target pemerintah bukan tanpa alasan, karena sebelumnya Gunwoo dikenal oleh publik sebagai seorang pahlawan. Karena itu pihak pemerintah membuat Gunwoo sebagai kambing hitam untuk mengalihkan isu politik. Lalu tiba-tiba Muyul kembali ke sana dan mengambil paket yang dibawa Gunwoo. Kemudian dia memperingati Gunwoo tentang 2 orang pria yang sedang mengawasinya. Tak lupa Muyul juga mengatakan pada Gunwoo agar jangan pernah mempercayai siapapun. Kemudian dia meletakkan sebuah kartu di dalam saku baju Gunwoo, lalu pergi dari sana sambil membawa paket yang berisi bom tersebut. 꼭 살아라. Muyul kemudian menaiki sebuah area parkir dengan tujuan hendak meninggalkan bom tersebut di sana. Namun naas, sebelum dia hendak membuang bom tersebut, dia ditembak oleh seseorang sehingga akhirnya Muyul meledak bersama paket yang dia bawa tadi.
Gunwoo yang melihat hal tersebut sangat terkejut dan kemudian dia berlari karena dikejar oleh beberapa pria yang tadi mengawasinya. Di dalam pengejarannya itu, Gunwoo kemudian ditelepon oleh pacarnya yang menanyakan tentang kejadian pengeboman tadi. Di tempat yang berbeda, terlihat 3 orang pria yang membicarakan tentang kematian calon presiden nomor 1 tersebut. Lalu salah seorangnya mengatakan pada yang satunya agar mau menjadi presiden dan dia akan mendukungnya, yang mana pria ini kemungkinan adalah tersangka utamanya. Beralih pada Gunwoo yang telah sampai rumah dan disambut oleh kekasihnya yang bernama Yumi. Gunwoo kemudian menceritakan kejadian yang menimpanya kepada Yumi. Lalu dia melihat di berita jika mobil yang ditumpangi calon presiden tersebut meledak karena ada sebuah minicar yang berisi bahan peledak masuk ke kolong mobilnya. Lalu Gunwoo mengingat perkataan Muyol bahwa dia tidak boleh mempercayai siapapun dan melihat pajangan minicar milik Yumi. Kemudian bel berbunyi dan Yumi hendak membukakan pintu tapi dilarang oleh Gunwoo. Gunwoo kemudian mengingat kejadian-kejadian awal pertemuannya dengan Yumi dan mulai curiga kepadanya. Dan di saat yang sama, Yumi menyerang Gunwoo dan mereka bergulat sampai akhirnya Gunwoo berhasil menjatuhkan Yumi. Lalu dari arah pintu terlihat seperti seseorang yang berusaha membukanya. Gunwoo pun kemudian kabur dari sana melalui jendela. Yang ternyata orang yang mengejarnya adalah pria tadi yang menembaki Muyol. Mereka pun akhirnya melakukan aksi kejar-kejaran di mana gerak-gerik Gunwoo diawasi melalui CCTV. Di sana Gunwoo bersembunyi di dalam toilet. Dia kemudian teringat akan kartu nama yang diletakkan Muyol di saku bajunya. Lalu dia pun mencoba menghubungi nomor di belakang kartu tersebut yang ternyata tidak aktif. Lalu terdengar suara ketukan pintu di mana yang mengetuk pintu tersebut adalah pria bersenjata tadi dan berusaha menembaki Gunwoo dari ruangan sebelah. Gunwoo kemudian berhasil kabur dari sana dengan menaiki taksi. Di dalam taksi, Gunwoo kemudian mengingat masa lalunya bersama ketiga teman-temannya yang sedang bermain band. Lalu di tempat yang berbeda, terlihat seorang pria di mana dia juga adalah teman lamanya Gunwoo yang bernama Gumchol. Dan temannya yang lainnya bernama Dongyu serta mantan pacarnya Sunyong. Di mana mereka masing-masing melihat berita tentang Gunwoo yang dinyatakan sebagai buronan. Di sisi lain, Gunwoo yang kebingungan akan pergi kemana lalu menghubungi salah satu juniornya yang bernama Juho. Ternyata Juho ini telah disekap oleh beberapa pria dan dipukul hingga babak belur. Gunwoo yang khawatir dengan juniornya tersebut lalu mengancam para pria tersebut dengan mengatakan bahwa di pojok atas mereka terdapat CCTV yang terhubung melalui ponselnya sehingga dia bisa tahu perbuatan mereka dan akan melaporkan ke kantor polisi. Kelompok tersebut yang tidak ingin repot lalu pergi dari sana, namun kemudian seseorang datang dengan menggunakan sepatu yang mirip dengan milik Gunwoo, memukul Juho hingga tewas. Lalu terlihat di CCTV wajah pria tersebut sangat mirip dengan Gunwoo, sehingga Gunwoo membatalkan niatnya ke kantor polisi dan kabur dari sana. Tetapi kemudian dia diserang dan ditangkap. Di dalam sebuah mobil, dia dihadapkan dengan seorang pria yang terlihat terhormat, di mana pria tersebut mengaku bahwa dialah dalang yang telah merekayasa segala yang menimpa Gunwoo dan menyuruh Gunwoo untuk menyerahkan diri. Di saat yang sama, muncul sebuah mobil di mana sang pengendara menggunakan helm dan menyerang mobil yang menyekap Gunwoo. Dan kemudian berhasil membawa Gunwoo keluar dari sana. Gunwoo kemudian dibawa oleh pria tersebut ke sebuah lorong agar tak terekam di CCTV. Lalu mereka sampai di sebuah tempat di daerah pinggiran yang tak berpenghuni.
Di sana pria tersebut menjelaskan bahwa dia adalah teman dari Muyol dan bekerja untuk negara, di mana peran mereka seperti kelompok bayangan yang bekerja di balik layar. Mungkin kira-kira seperti agen mata-mata gitu ya. Dari sini kita akan memanggilnya Mr. Min. Di tengah percakapan mereka, Gunwoo yang telah diberi minuman oleh Mr. Min itu tiba-tiba tak sadarkan diri karena rupanya minuman tersebut telah diberi obat. Di sisi lain, Sun Young didatangi oleh agen pemerintah dan menginterogasinya karena diduga merupakan kenalan dekat Gunwoo. Dan agen tersebut bermaksud untuk menyadap telepon milik Sun Young. Sun Young yang baru saja kembali dari pemakaman Muyol melihat isi pesan lama dari Gunwoo dan mengingat masa lalu di mana saat itu dia masih berkencan dengan Gunwoo. Dan Gunwoo masih menjadi anggota band bersama ketiga temannya yang mana salah satunya adalah Muyol. Lalu berpindah kembali pada Gunwoo yang dalam keadaan terikat. Ternyata Mr. Min bermaksud menukarkan Gunwoo dengan putrinya yang telah ditahan oleh agen pemerintah. Namun semua tak berjalan dengan lancar karena pihak pemerintah tidak ingin mengabulkan tuntutan Mr. Min. Sehingga mereka mengeluarkan ancaman untuk menangkap siapa saja yang menolong Gunwoo akan ditangkap karena telah menyembunyikan buronan. Mr. Min kemudian bermaksud membebaskan Gunwoo. Namun Gunwoo yang tidak memiliki tujuan itu tetap ingin mengikuti Mr. Min. Di tempat berbeda terlihat beberapa orang penting, salah satunya adalah calon kandidat presiden yang baru. Intinya, mereka sedang mengadakan pertemuan untuk segera menangkap Gunwoo karena pemilihan presiden dilakukan 2 hari lagi. Di sisi lain, Gunwoo dan Mr. Min menyelidiki orang yang melakukan operasi plastik yang meniru wajah Gunwoo itu. Mereka menyebutnya silikon. Dan mereka mendapatkan identitas orang tersebut yang ternyata dulu Yumi, pacar dari Gunwoo, pernah mengenalkannya sebagai kakak sepupunya. Dan saat ini sedang dalam sidang kasus perceraian. Lalu Gunwoo menghubungi teman lamanya Donggyu yang saat ini telah menjadi pengacara untuk meminta bantuannya dan mereka berjanji untuk bertemu di dekat kebun raya. 출신이 로스쿨 밟아서 어렵게 원우가 사람을 죽여? 김고? Namun karena Donggyu sedang dimata-matai oleh agen pemerintah, akhirnya mereka memutuskan agar Gumchul lah yang akan menemui Gunwoo. Di kebun raya saat Gunwoo bertemu dengan Gumchul, ternyata di sana juga muncul agen yang berniat menangkap Gunwoo dan Gunwoo pun kabur dari sana. Sementara Gumchul ditangkap dan dituduh sebagai kaki tangan Gunwoo, yang artinya bukan Gumchul yang melaporkan keberadaan Gunwoo tersebut. 의정부 화공 공장에서 사제 폭탄 제조에 쓰는 지금도 Mr. Min mulai menyelidiki latar belakang dari si silikon dan pertama dia mencari siapa dokter yang telah melakukan bedah plastik terhadapnya. Dia pun akhirnya menemukan dokter tersebut, namun dia kabur dari sana dan Gunwoo mengejarnya. Di tengah aksi kejar-kejaran mereka, Gunwoo melihat berita di mana ayahnya sedang diwawancarai dan ayahnya berkata jika dia mempercayai anaknya dan mengatakan jika Gunwoo harus kabur dan jangan sampai tertangkap karena ayahnya baik-baik saja. 꼭 살아남아라 건우야. Hal tersebut membuat Gunwoo sangat bersedih. Tapi di saat yang sama, orang yang sedang menonton berita tersebut hendak melaporkan keberadaan Gunwoo, namun dilarang oleh seorang ibu-ibu di sana, yang artinya masih ada orang yang baik dan tidak percaya berita palsu tersebut, dan menyuruh Gunwoo pergi dari sana. Lalu Mr. Min ternyata berhasil menangkap dokter tersebut, dan di sana ternyata dia telah mengubah alamat rumahnya 3 hari yang lalu. Mr. Min yang mengetahui jika hal tersebut telah direncanakan, dia pun berinisiatif untuk memakan umpan tersebut. Lalu Gunwoo menghubungi polisi guna menyerahkan diri dan dia memberitahu alamat rumah milik silikon. Benar saja, di sana sudah banyak agen yang menunggu kedatangan Gunwoo untuk menjebaknya. Namun Mr. Min dengan pintarnya menghubungi seluruh Gojek untuk berpura-pura memesan makanan di seluruh kamar di alamat apartemen tersebut. Dan di saat yang sama,
polisi pun tiba di sana. Saat Gunwoo hendak memasuki kamar milik Silicon, Mr. Min berhasil mematikan lampu di sana sehingga Gunwoo tidak terlihat oleh agen yang berada di sana. Di dalamnya ternyata Silicon telah memegang senjata dan mengancam Gunwoo, lalu terjadi perkelahian antara Gunwoo dan Silicon. Sementara di luar, polisi dan pihak agen pemerintah berdebat untuk masuk ke dalam sana. Lalu terdengar suara tembakan dari dalam sehingga polisi pun berhasil masuk dan menemukan jasad Gunwoo yang telah tewas tertembak. Sementara Silicon berhasil melarikan diri dan dibawa oleh agen pemerintah untuk kabur dari negara tersebut. 연락 루트. 선이 유력하다는 외신 보도가 나왔습니다. Di sisi lain, seorang pria yang menembaki Muyul di awal tadi dan Mr. Min bergulat sampai akhirnya Mr. Min berhasil menembaknya dengan cara menembakkan dirinya sendiri. Dan pria tersebut pun tewas, begitu juga dengan Mr. Min. Lalu Sun Young dan Gun Yu pergi ke kamar mayat untuk melihat jasad Gunwoo dan mereka pun bersedih. Hari-hari berlalu dan Sun Young menjadi penyiar radio seperti biasa. Namun hal tak terduga terjadi di mana Gunwoo menelponnya. Ternyata sebelumnya Mr. Min berhasil menembaki Silicon dan yang kabur melalui jendela adalah Gunwoo, sementara yang tewas adalah Silicon tersebut. Gunwoo pun meminta Sun Young untuk menyiarkan langsung dirinya dan berniat memberitahu semua kepada seluruh masyarakat Korea. Namun di tengah percakapan tersebut, tiba-tiba seluruh saluran dimatikan. Pihak pemerintah yang mengetahui hal tersebut kembali mengincar dan mencari Gunwoo dan memblokade semua tempat. Dan mereka pun akhirnya menemukan Gunwoo di terowongan. Namun untungnya di saat yang tepat muncul air deras dari terowongan tersebut sehingga Gunwoo berhasil meloloskan diri dan bertemu dengan Soa, idol wanita yang dia selamatkan di awal tadi, karena ternyata Sun Young menghubunginya dan meminta bantuannya. Soa pun lalu membantu Gunwoo untuk pergi dari sana dan menuju sebuah tempat di mana di sana terdapat banyak wartawan. Dan tempat tersebut adalah di depan gedung Universal Art Center, tempat di mana para artis hendak melakukan acara penghargaan. Singkat cerita, Gunwoo pun terbebas dari semua tuduhan dan berhasil membersihkan nama baiknya. Dan mereka kembali ngeband dengan personil yang kurang satu dan Sun Young sebagai penontonnya. Dan film pun selesai. Film ini menurutku menarik banget. Walau sebenarnya perolehan ratingnya hanya sekitar 5,8 dari 10. Tapi kalau untuk aku pribadi bakal ngasih 7 karena selain semua karakter di dalamnya aku suka, kisah persahabatan dan intrik politik di film ini tuh dapat banget. Sehingga kita pasti berpikir jika karakter Gunwoo ini ada di sekitar kita, di mana seorang pria yang baik dan polos kemudian jujur lalu menjadi seorang pahlawan, namun seketika berubah menjadi penjahat karena dimanfaatkan. Oke, sekian video dari aku. Jika kalian memiliki saran silahkan tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Annyeong.